Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Viola Aprilia, asal sekolah SMA Negeri 4. Kesibukannya nggak ada, Pak, di rumah aja. Oh, di rumah aja ya. Oke, lanjut ke siapa lagi nih? Silakan yang mau perkenalkan diri, dilanjut. Mbak Nanda, Pagi Pak, pagi. nama saya Nanda Hari Tanzila, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Suku Balak, status Balak, menikah dan bekerja di Puskesmas Suku Balak. Oke, Mbak Nanda udah bekerja. Ini berarti sambil bekerja ya Mbak Nanda ya? Iya, seminggu full jadi susah. Oke, nggak Kalau apa-apa enggak, Mbak. Lanjut ke Mbak Mira. Mbak Mira tadi udah belum? Belum ya? Belum, Pak. Baik, izin Silakan. berlatih. Nama saya Mira Zamida, asal sekolah SMK Farmasi Kesuma Bangsa. Untuk kesibukan, cuma fokus ke kuliah aja sih. Oke, fokus kuliah Mbak Mira ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Mira. Dilanjut. Siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Syahada Imtinan Kesuma, asal sekolah SMK Farmasi Kesuma Bangsa. Fokus sekarang berkuliah saja. Oh, berkuliah saja ya. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, sama-sama. Lanjut. Yang lain? Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Daviana, asal sekolah SMK Trisakti Jaya. Kesibukannya sekarang kuliah nyambi kerja. Oh, kuliah sambil bekerja juga. Kuliah bekerjanya di mana, Mbak Intan? Di DPP Dr. Evi. Oke. Ini kebetulan berarti masih libur kerjanya ya? Jam 4, Pak. Oh, jam 4. Jadi tidak mengganggu perkuliahan ya. Lanjut, yang lain? Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Silakan, Bu. Iya, perkenalkan diri, nama saya Rapeni Rahmawati. Kesibukan saya bekerja mendampingi Kepala Sekolah SMK Farmasi. Oke. Ini berarti masih sambil bekerja juga ya, Bu Rapeni ya? Iya, mendampingi Kepala Sekolah. Terima kasih. Terus, ya sama-sama, Bu. Yang lain sudah semua?
Baik, mohon maaf Mbak Mas semua terkendala koneksi. Alhamdulillah ini sudah connect kembali. Tadi sudah perkenalan diri semua ya. Selanjutnya kita lanjutkan saja langsung ke kontrak perkuliahan. Saya share screen. Nah, ini kontrak perkuliahan bisa dilihat. Identitas mata kuliahnya, yang pertama nama mata kuliah ini tentang konsep dasar manajemen informasi, di mana mata kuliah ini ditempuh 2 SKS. Untuk pertemuan diagendakan setiap Rabu jam 9 sampai jam 10.40, yaitu 100 menit. Jadi waktu ini pun bisa berubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini kan karena kita sudah melihat bahwa ada 4 orang nih, ada Mas Putu, Mbak Nanda, Mbak Intan, dan Bu Raveni. Ini pada kerja semua. Ini bisa kita atur di waktu yang lain, misalnya di waktu siang hari atau sore hari, sesuai dengan kesepakatan bersama saja, seperti itu. Nah, sebelumnya untuk penanggung jawab mata kuliah ini, mahasiswa sudah ada yang dipilih belum PJ mata kuliah ini? Belum, Pak. Belum ya? Yang bersedia siapa? Silakan. Nanti PJ mata kuliah ini bisa sering berkomunikasi dengan saya, misalnya terkait tugas, terkait materi, langsung bisa saya komunikasi dengan PJ mata kuliahnya. Silakan yang berkenan siapa? Atau saya tunjuk saja ya? Mas Rizky ya, Mas Rizky yang jadi penanggung jawab mata kuliah, silakan. Gimana Mas Rizky? Jangan saya bisa nggak Pak? Ya pasti nanti dari teman-teman semua bakal kebagian untuk PJ mata kuliah. Nanti biar lebih komunikasi dengan saya, lebih baik Mas Rizky bisa. Ataupun kalau memang Mas Rizky nggak berkenan, yang lain nggak apa-apa. Silakan yang berkenan siapa? Mas Rizky saja nggak apa-apa lah ya, Mas Rizky ya. Farhan, mohon maaf Pak, itu bisa dipilih Farhan. Gimana Bu? Farhan, Iya silakan Bu. Mas Farhan bisa dipilih. Iya, tadi saya menunjuk Mas Rizky. Silakan Mas Rizky, kira-kira bagaimana? Dari teman-teman setuju semua nggak? Bagaimana? Kok nggak ada yang menjawab? Jadi setuju ya Mas Rizky ya? Setuju, Pak. Setuju Pak. Oke, Mas Rizky ya? Iya, Pak. Oke. Jadi untuk mata kuliah ini ada tim dosennya ada 3. Saya sendiri selaku PJ mata kuliah ini, dan ada Pak Mulisin, ada Pak Muhammad Aldafikin. Jadi kita ada 3 orang tim dosennya. Yang diharapkan capaian dari pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dari sistem kesehatan nasional, organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia, sebagai sistem pengelolaan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar rekam medis, memahami sejarah perkembangan rekam medis, paradigma rekam medis, profesi rekam medis. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami isi dari rekam medis itu sendiri. Artinya, dalam mata kuliah ini, pengetahuan secara dasar terkait sistem kesehatan dan terkait rekam medis itu sendiri, seperti itu. Ini berdasarkan pertemuan, di mana pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu bertemu dengan saya, membahas tentang kontrak perkuliahan, tentang pengertian sistem kesehatan nasional. Selanjutnya pertemuan kedua tentang organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia, pengertian rekam medis, dan dilanjutkan Pak Muhlisin di sini terkait membahas tentang undang-undang, ada undang-undang tentang rekam medis, Permenkes tentang rekam medis, undang-undang tentang rumah sakit, undang-undang tentang tenaga kesehatan. Selanjutnya membahas tentang konsep dasar rekam medis dan manajemen penggerakan dan cara penerapannya di bidang
rekam medis ini kan orang yang bekerja bukan hanya dia bekerja sendiri, tetapi di situ ada tim, bukan hanya satu orang. Biasanya di rekam medis bukan hanya satu orang, di situ ada tim. Di situ bagaimana sih menggerakkan tim ini secara solid. Nah, itu dibahas di sini. Selanjutnya bertemu dengan saya kembali di pertemuan ke-6 dan ke-7. Ini membahas tentang sejarah rekam medis, selanjutnya perkembangan rekam medis itu sendiri. Selanjutnya UTS itu pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 ketemu dengan Pak Alda Fikin nih, membahas tentang sistem dan cara penamaan identitas pasien, rekam medis ambulatory care, ini rekam medis membahas tentang rekam medis rawat jalan, rekam medis rawat inap, terus rekam medis tentang asuhan rehabilitasi, membahas juga fasilitas dan isi rekam medis klinis rawat inap jangka panjang untuk penderita penyakit jiwa, itu dibahas juga karena memang pembahasan di sini banyak sekali seperti itu terkait menjurus langsung ke rekam medis. Dan yang terakhir itu pembahasan tentang isi rekam medis rawat inap dan rawat jalan seperti itu. Dan yang terakhir itu UAS. Ini referensinya. Nanti kontrak kuliah ini apabila ada yang ingin meminta nanti saya kirimkan terkait kontrak perkuliahan. Dan ini yang kelima terkait kriteria penilaian, di mana komponen evaluasi meliputi pemahaman, kreativitas, sikap, dan keterampilan. Dan saya harap Mbak Mas semua di sini waktu proses perkuliahan aktif. Nanti saya akan pahami mana mahasiswa yang aktif dan mana yang mahasiswa yang nggak aktif, seperti itu. Dan untuk penilaian berdasarkan tugas itu ada 10%, kuis 15%, kuis yang kedua itu 15%, UTS itu 25%, dan ujian akhir semester ada 35%. Dan ini standar penilaiannya, Mbak Mas. Artinya mungkin sama semua di prodi rekam medis pun semuanya sama dalam kriteria penilaian, ataupun di jurusan yang lain pun sama. A itu lebih dari 76, B plus itu lebih atau sama dengan 76 dan kurang dari 76, B itu lebih dari ataupun sama dengan 66 ataupun kurang dari 71. Ini bisa dilihat ya. Ini kurang besar atau tidak sudah jelas ya di situ ya? Jelas, Sudah, Pak. Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas ya. Nah, jadi ada A, B plus, B, C plus, C, D, dan E. Ini kontrak tambahan. Ini bisa dilihat bahwa mahasiswa diharapkan waktu proses perkuliahan itu on kamera semua. Saya berharap seperti itu. Jangan sampai nanti waktu proses perkuliahan kamera dimatikan, ditinggal pergi kemana, ataupun ditinggal masak, ditinggal yang lainnya. Saya berharap sih bisa fokus waktu proses perkuliahan seperti itu. Ya mungkin kalau memang nanti waktu proses perkuliahan ada yang sambil bekerja ya sambil di-on-kan saja kamera, tidak jadi masalah. Yang penting speaker di-mute saja seperti itu. Selanjutnya poin yang pertama sepakat ya semua ya, mahasiswa wajib on kamera semua. Iya, Pak. Ada yang sepakat Iya, ya? Pak. Selanjutnya yang kedua, mahasiswa peserta kuliah diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan sopan, tertib, tenang, serta berpenampilan sopan dan rapi. Nah, saya berharap ya waktu perkuliahan ini mahasiswa sopan dan rapi, ya paling tidak menggunakan baju ataupun menggunakan kaos yang berkerah, yang sopan seperti itu. Ya kalau bisa, kalau memang perkuliahannya di pagi hari ya beres-beres dulu, rapi-rapi, mandi. Jadi ketika proses perkuliahan semangat dan kondisi fresh seperti itu yang saya harapkan. Selanjutnya mahasiswa ditolerir terlambat 15 menit. Setelah lewat 15 menit masuk akan memperoleh punishment. Ini mungkin sama dengan mata kuliah yang lain, bahwa ketika terjadi keterlambatan maka dosen akan memberikan punishment berupa mencari artikel atau bahan bacaan perkuliahan untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Selanjutnya terkait dosen ditolerir terlambat 30 menit. Nah, setelah lewat 30 menit mungkin nanti koordinator mata kuliahnya atau PJ mata kuliahnya bisa menghubungi saya ataupun kontak saya sehingga saya bisa masuk perkuliahan atau tidak bisa
diganti di waktu kapan, nanti saya yang komunikasi dengan tanggung jawab mata kuliah. Ya, Mas Rizky ya. Jelas, Mas Rizky? Jelas, Pak. Oh ya. Lanjut, mahasiswa hanya boleh izin paling banyak 3 kali pertemuan. Nah, saya berharap mahasiswa dalam proses perkuliahan ini, karena memang kita diikuti dalam kondisi daring seperti ini, mudah-mudahan tidak ada yang izin seperti itu, karena ini tidak menuntut bahwa mahasiswa harus hadir ke tempat ataupun ke kampus, karena ini kan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Saya berharap tidak ada yang izin, karena ketika izin lebih dari 3 kali, maka tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Nanti kalau memang udah lebih 3 kali, ini bisa menemui saya, nanti saya berikan tugas tambah. Lanjut, mahasiswa boleh meminta izin pada saat perkuliahan berlangsung, tetapi apabila setelah keluar tidak masuk lagi, dianggap izin. Artinya pada proses Zoom ini, kamera on semua nih, tiba-tiba kok izin, Pak, saya mau ke toilet, nggak balik lagi, nggak muncul lagi di layar ini, kemana? Artinya ketika izin pun diharapkan kembali lagi dalam proses perkuliahan, seperti itu. Dan mungkin cara menyampaikan ataupun style dosen itu berbeda-beda, dan dosen pun punya karakter masing-masing, dan saya berharap para mahasiswa ini memahami karakter dari dosen masing-masing. Seperti itu, apa yang apa namanya, disukai dari karakter dosen ini apa nih, apa yang enggak. Jadi paling tidak mahasiswa itu mengerti dari apa namanya, karakter dari dosen itu sendiri. Saya berharap seperti itu. Dan nanti waktu proses perkuliahan ataupun ada kendala terkait permasalahan kuliah, terkait permasalahan pribadi dari Mbak Mas sekalian, bisa komunikasi dengan saya, karena saya alhamdulillah di sini saya diamanahkan menjadi ketua jurusan untuk manajemen informasi kesehatan, sehingga nantinya dari Mbak Mas sekalian ada kendala apapun itu bisa dikomunikasikan dengan saya, seperti itu. Sudah jelas semua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan nggak ini? Ada yang ditanyakan nggak? Ini nanti saya kirimkan ke koordinator mata kuliahnya ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau contoh dari kendala itu kayak mana itu, Pak? Suaranya kurang jelas, Mas Rizky. Gimana, Mas Rizky? Contoh yang dari kendala yang baru masuk tadi itu. Contoh dari kendala yang baru masuk tadi itu bagaimana, Mas ini? Kalau misalnya waktu proses perkuliahan terkendala koneksi, nggak bisa masuk, seperti itu maksudnya, Mas? Oh iya gitu, Pak. Kalau misalnya terkendala koneksi, ya nggak menjadi masalah, itu nanti kan bisa disampaikan di grup, itu kan ada di grup, misalnya Pak, saya terkendala koneksi, nanti bisa bergabung lagi. Gitu. Nggak menjadi masalah, nggak apa-apa. Kalau saya tipikal orang yang memang tidak saklek-saklek amat. Saya orangnya enjoy, terbuka. Apabila ada yang didiskusikan, silakan. Ada kendala apapun, silakan didiskusikan dengan saya. Termasuk apabila dalam perkuliahan ini ada yang ingin didiskusikan. Misalnya setelah penyampaian materi ini ada yang kurang jelas nih, bisa kontak saya, silakan. Nggak jadi masalah. Saya insya Allah standby untuk ketika saya bisa balas pesannya ataupun bisa ditelepon langsung juga boleh, silakan. Seperti itu. Ada yang tahu kontak nomor telepon saya? Belum, Pak. Belum ya? Ini saya tuliskan di sini ya. Belum, Pak. Bisa dicatat saja nanti ya. Itu di grup sudah ada sih, saya sudah ada. 0821 7851 7871. Sudah ya, kita lanjut ke perkuliahan ya. Kita lanjut ke perkuliahan. Nanti saya kirimkan ke koordinatornya. Nah, kita pertemuan perdana ini membahas tentang
Sistem Kesehatan Nasional. Nah, sudah kelihatan semua ya? Sudah jelas semua ya? Belum keluar, Pak. Belum Pak. muncul, Bang. Udah keluar belum? Belum, Belum. Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Ini sudah keluar belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah full screen ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita membahas tentang masalah sistem kesehatan nasional. Ada yang tahu nggak sih sistem itu apa? Ada yang tahu nggak? Silakan. Kalau ada yang tahu, silakan. Ada yang tahu apa itu sistem? Sebelum kita membahas terkait sistem kesehatan nasional. Mbak Viola, apa itu sistem, Mbak? Tahu nggak, Mbak? Nggak ada yang tahu? Mbak Intan? Informasi bukan ya, Pak? Ya, salah satunya itu ada informasi. Jadi artinya gini, terima kasih Mbak Intan yang sudah menjawab. Informasi itu salah satu capaian yang ingin dicapai. Intinya sistem itu suatu kesatuan yang terdiri dari atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama. Artinya adanya komponen dan elemen itu saling berhubungan dan itu bertujuan untuk memudahkan informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Artinya sistem itu ada tujuan yang ingin dicapai. Contohnya negara kita ini suatu sistem, di situ ada komponen, ada item-item untuk menggerakkan sistem itu, dan di situ juga ada tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu contohnya negara sendiri itu adalah suatu sistem. Dan pokok bahasan kita di sini akan membahas tentang yang pertama dasar hukum dari sistem kesehatan nasional, definisi dari sistem kesehatan nasional, membahas juga tentang indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Jadi intinya sistem itu berjalan dan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan, dan indikator tujuan yang ingin dicapai itu apa? Yaitu indikator keberhasilan dari pembangunan kesehatan itu sendiri. Selanjutnya yang keempat membahas terkait prinsip dasar sistem kesehatan nasional. Yang kelima, tujuan dan kedudukan sistem kesehatan nasional. Yang keenam, terkait subsistem sistem kesehatan nasional. Dan yang terakhir, penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Dasar hukumnya itu ada Perpres, Peraturan Presiden tentang sistem kesehatan itu nomor 72 tahun 2012. Selanjutnya ada Permenkes nomor 75 nih yang terbaru tahun 2019 tentang krisis kesehatan. Ini dasar hukum dari sistem kesehatan nasional. Nah, ini pengertiannya nih. Yang berkenan membacakan silakan, biar aktif nih, biar nggak pada ngantuk nih. Siapa yang ingin membacakan? Silakan. Yang bersedia silakan. Mbak Mira, ayo Mbak Mira, silakan Mbak Mira, baca Mbak Mira. Baik, Pak. Pengertian Sistem Kesehatan Nasional atau SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia melalui pengelolaan berbagai upaya kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Artinya apa Mbak Mira? Mbak Mira, artinya apa?
Artinya bahwa sistem kesehatan ini adalah suatu pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa. Nah, semua komponen bangsa ini bukan hanya pemerintah pusat, tetapi keterlibatan banyak lini, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai pelaksana di daerah, tenaga kesehatan, masyarakat. Nah, proses ini pun untuk mencapai tujuan. Tujuannya yang dicapai yaitu derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Artinya sistem itu adanya kaitannya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, tenaga kesehatan, semua elemen itu ada kaitannya dari sistem kesehatan nasional itu sendiri. Itu dan tujuannya apa? Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Itu yang ingin dicapai seperti itu. Lanjut. Nah, ini indikatornya apa? Indikator dari keberhasilan pembangunan kesehatan itu sendiri. Adanya mortalitas. Ada yang tahu nggak mortalitas? Apa itu mortalitas? Ada yang tahu? Mungkin ada yang background-nya dari kesehatan ataupun di yang sudah bekerja ini, ibunya? Ada yang tahu nggak mortalitas itu apa? Nggak ada yang tahu? Mortalitas itu angka kematian, morbiditas itu angka kesakitan, AKB angka kematian bayi, selanjutnya ada juga prevalensi gizi buruk, angka kematian ibu, angka harapan hidup, status gizi. Artinya tujuan dari derajat kesehatan yang setinggi-tingginya itu ada indikator yang dinilai, dan indikator yang dinilai itu ini. Ketika indikator yang dinilai ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, artinya pembangunan kesehatan itu sudah berhasil seperti itu. Kita lanjut. Nah, bagaimana sih proses atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan? Itu ada banyak hal. Itu ada 7 terkait pengelolaan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya dalam proses pengelolaan ini perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sistem kesehatan nasional. Seperti itu. Termasuk di sini juga dijelaskan bahwa adanya penelitian dan pengembangan kesehatan. Artinya dalam proses ini penelitian dan pengembangan kesehatan itu perlu dilakukan untuk memberikan masukan-masukan terkait penerapan kebijakan sistem kesehatan nasional. Dan pembiayaan kesehatan sendiri di sini di poin ketiga bahwa pengalokasian ini harus sesuai untuk pembiayaan itu, termasuk pengadaan barang, termasuk pengadaan tenaga kesehatan, SDM itu harus sesuai. Dan SDM sendiri poin keempat, SDM kesehatan itu kaitannya dengan pemerataan tenaga kesehatan di wilayah-wilayah. Nah, saya tanya, SDM kesehatan sekarang sudah merata atau belum di wilayah Indonesia kita sendiri? Ayo yang bisa jawab siapa? Belum, Pak. Belum ya? Siapa tadi yang jawab? Putu, Pak. Mas Putu ya, silakan. Kenapa Mas Putu kok dikatakan belum merata nih? Kenapa Mas Putu? Karena di daerah pelosok belum terjangkau, Pak, apalagi untuk masalah kesehatan kan. Misalnya kayak di Papua sana kurang gitu. Ya. Nah, itu SDM artinya kondisi saat ini belum merata di seluruh Indonesia. Banyak tantangan, dan ini merupakan salah satu tantangan sistem kesehatan nasional. Banyak wilayah yang memang nggak usah jauh-jauh sampai ke Papua. Saya kemarin sebelum bekerja di Kusuma Bangsa, saya bekerja di puskesmas di wilayah Lampung Tengah. Saya di puskesmas itu saya melihat bahwa termasuk fasilitas, termasuk SDM kesehatan, tenaga analis kesehatan, tenaga yang memang basicnya harus ada di fasilitas pelayanan kesehatan dasar, dan itu ternyata belum ada. Artinya di wilayah Lampung sendiri ternyata SDM kesehatan kita belum merata seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan landasan kita
ada landasan ideal atau landasan dari ideologi kita sendiri, itu ada landasan dari Pancasila, mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Selanjutnya ada landasan konstitusi. Landasan konstitusi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 dan pasal 34. Mungkin nanti bisa dibaca di pasal ini berbunyi apa, karena pasal 28 ini pun banyak sekali. 28A sampai 28 seterusnya sampai 28 kalau tidak salah 28J. Jadi itu ada poin-poin terkait penerjemahan dari pasal 28 itu sendiri. Dan begitu juga pasal 34 itu ada penerjemahannya sendiri, itu silakan kalau mau dipelajari. Nah, prinsip dasar dari sistem kesehatan nasional berdasarkan norma, nilai, dan aturan pokok yang bersumber dari filsafah bangsa sebagai acuan berpikir dan bertindak. Artinya apa? Bahwa penerapan sistem kesehatan nasional bukan dipandang dari segi kesehatannya saja, dipandang dari segi norma, sesuai dengan norma agama enggak, sesuai dengan norma sosial atau tidak. Itu sebagai acuan, termasuk juga dari budaya. Penerapan sistem kesehatan nasional yang ada di Indonesia sesuai juga tidak dengan budaya bangsa kita. Jangan sampai kita menerapkan sistem kesehatan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga prinsip dasar itu ada 7. Harus berperi kemanusiaan, berdasarkan HAM, hak asasi manusia, berdasarkan adil dan merata, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian masyarakat, kemitraan, pengutamaan dan manfaat, selanjutnya terakhir tata kepemerintahan yang baik. Ini prinsip dasar sistem kesehatan nasional. Harus berperi kemanusiaan, harus berdasarkan hak asasi manusia, adil dan merata. Jadi artinya sistem itu harus adil dan merata. Penyebaran SDM harus merata, fasilitas harus merata. Itu yang harus dicapai dari sistem kesehatan nasional itu sendiri. Kemitraan, adanya kerjasama, adanya pemberdayaan dari masyarakat dan kemandirian dari masyarakat. Nah, ini pemberdayaan masyarakat dan kemandirian masyarakat, ada yang tahu nggak? Ini apa ini pemberdayaan masyarakat dan kemandirian masyarakat itu sendiri? Ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Ini biasanya pemberdayaan masyarakat ini berada di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Contohnya apa? Ada yang tahu? Mbak Suci, apa? Ada yang tahu nggak Mbak Suci? Tahu nggak Mbak Suci? Atau Mbak Nanda? Silakan Mbak Nanda. Pemberdayaan masyarakat ini yang seperti apa? Nggak tahu? Atau Mas Farhan nih? Mas Farhan, silakan Mas Farhan. Apa Mas Farhan? Tahu nggak Mas Farhan? Atau Mbak Nanda, silakan. Mbak Nanda. Kenapa, Pak? Ini di poin keempat kan ada pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat itu apa, Mbak Nanda? Nggak tahu? Pembangunan Jadi, di masa bukan, Pak? Bagaimana, Mas? Pembangunan yang di masyarakat itu bukan, Pak? Seperti apa tuh ya? Apa? Seperti apa? Ayo. Memperbaiki Yang lain yang bisa bantu jawab? Gimana? Artinya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian masyarakat di sini, masyarakat itu diminta untuk mandiri dan berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan. Contohnya pemberdayaan masyarakat di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar, biasanya ada di puskesmas, itu adanya pospindo, adanya posyandu, adanya terkait kaderisasi, di situ ada juga kader PHBS. Itu salah satu kader itu salah satu upaya pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan.
Itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi masyarakat itu terlibat dan peran aktif untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dan masyarakat itu mandiri dan peduli terkait masalah kesehatan. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Tujuan. Ini tujuan dari sistem kesehatan nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa. Baik masyarakat, swasta, artinya pihak swasta pun harus berperan aktif dalam proses pembangunan kesehatan. Biasanya klinik swasta, rumah sakit swasta, ataupun penyelenggara kesehatan yang berbasis swasta, ataupun pemerintah secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Artinya, harapannya terselenggaranya sistem kesehatan nasional ini yang berperan aktif itu bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari masyarakat, tetapi semua harus terlibat dalam pembangunan kesehatan itu sendiri. Nah ini, apa sih tantangan aspek kesehatan di Indonesia? Ada yang tahu tidak? Tantangan kita ini, aspek kesehatan di Indonesia ini tantangannya apa? Apa yang masih menjadi kendala aspek kesehatan di Indonesia saat ini? Ada yang tahu nggak? Nah kalau nggak ini buat tugas saja, nanti dibuat diketik saja tantangan aspek kesehatan Indonesia ini apa, di Indonesia ini nanti diketik, nanti dikirimkan ke saya hari ini ya untuk tugas ini ya. Bisa dicatat ya. Bisa, Pak. Sudah. Oke, bisa dicatat tentang tantangan aspek kesehatan di Indonesia. Nanti dikirimkan ke saya terakhir jam 4 sore ya. Nanti dikirim ke email saya nanti, saya kirimkan email saya ke koordinator mata kuliah ya. Ataupun di grup kelas juga boleh. Kita lanjutkan. Nah, ini kedudukan. Ternyata sistem penyelenggaraan di negara itu bukan hanya satu sistem yang diselenggarakan. Ternyata banyak sistem nih. Banyak sekali sistem yang memang berjalan di Indonesia. Ada sistem pertahanan keamanan nasional, ada juga sistem pendidikan nasional, ada juga sistem kesehatan nasional yang memang kita bahas pada saat hari ini, ada juga sistem perekonomian nasional, ada juga sistem nasional yang lainnya. Artinya banyak sistem guna menjalankan penyelenggaraan negara itu banyak sistem. Dan kita fokuskan pada hari ini terkait sistem kesehatan nasional. Dan apa subsistem di bawahnya dalam proses pelaksanaannya itu? Ada upaya kesehatan, ada pembiayaan kesehatan, ada sumber daya manusia kesehatan, ada obat farmasi, alat kesehatan, ada subsistem pemberdayaan masyarakat, ada juga subsistem terkait manajemen kesehatan. Artinya di sini turunan dari sistem kesehatan nasional, ada subsistem di bawahnya. Dan turunan subsistem 6 poin di bawahnya ini harus diterapkan di pemerintah daerah. Seperti itu. Ini kebijakan secara nasional diturunkan kembali, harus diaplikasikan di pemerintahan daerah. Seperti itu. Nah, kita bahas terkait upaya kesehatan. Upaya kesehatan. Silakan yang mau baca, silakan siapa? Gantian. Silakan. Mbak Viola, ini kameranya off ini. Mbak Viola, silakan baca Mbak Viola. Upaya kesehatan. Yang ke-1, UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Kedua, UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. Artinya apa? UKM itu apa? Ada yang tahu UKM itu apa?
Ada yang tahu tidak UKM itu apa artinya? Bisa dibaca sambil dibaca? Yang bisa jawab silakan. Kepanjangan apa artinya? Ya artinya, terus proses penerapannya itu apa yang dimaksud dari UKM itu sendiri? Upaya kesehatan masyarakat. Apa? Tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Nggak ada yang tahu? Jadi UKM itu upaya kesehatan masyarakat, biasanya di tingkat swasta, di tingkat ataupun di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar itu mengupayakan untuk melakukan proses penanggulangan timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Artinya UKM itu promotif preventif, mempromosikan dan mencegah agar penyakit itu tidak timbul. Itu yang dimaksud dari UKM. Biasanya di fasilitas pelayanan kesehatan dasar UKM itu meliputi banyak sekali banyak hal. Saya berikan contoh adanya ini program pencegahan pengendalian penyakit, itu kan salah satu bagian dari UKM. Ada juga gizi, ada juga di situ juga ada terkait kesehatan lingkungan, itu masuk dalam UKM. Banyak poin yang masuk di dalam UKM. Artinya prinsipnya perlu kita tekankan bahwa UKM itu proses untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan, yaitu berupa promotif dan preventif. Kalau untuk UKP sendiri kuratif dan rehabilitatif. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di UKP saat ini menerapkan juga promotifnya atau promosi kesehatannya. Makanya contohnya di rumah sakit sekarang itu ada istilah rumah sakit tanpa dinding. Artinya bahwa rumah sakit itu dianggap diharapkan bukan hanya memberikan pengobatan ataupun diharapkan bukan hanya merawat pasien-pasien yang ada di rumah sakit, tetapi diharapkan masyarakat juga merasakan di lingkungan rumah sakit itu merasakan dampak dari adanya rumah sakit itu sendiri, adanya promosi, adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan itu diharapkan dari rumah sakit saat ini, bukan hanya mengobati, menyembuhkan atau merehabilitasi dari orang yang sudah sakit seperti itu. Dan UKP ini biasanya meliputi pengobatan rawat inap, rawat jalan, terus juga tidak menutup kemungkinan juga ada promosinya karena memang biasanya ketika dokter memeriksa itu juga memberikan edukasi atau promosi juga seperti itu. Itu UKP. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, ini pembiayaan kesehatan. Biasanya pembiayaan kesehatan ini didapat penggalian. Yang pertama penggalian dana ya. Penggalian dana didapat biasanya dari asuransi, dari pajak yang kita bayarkan, ada juga bantuan dari luar negeri. Banyak tuh bantuan dari luar negeri yang kayak misalnya organisasi-organisasi kesehatan yang memang berkaitan dengan riset-riset untuk mendanai suatu pembiayaan kesehatan, ada juga dari luar negeri. Selanjutnya alokasi dana. Setelah dana itu digali, sudah didapatkan, dialokasikan sesuai ranahnya, ini sesuai tepat sasaran. Untuk pembelanjaan ini apa, untuk ini apa, untuk ini apa. Itu dialokasikan sesuai bidang yang dibutuhkan. Harus sesuai alokasi dananya. Dan selanjutnya pembelanjaan dana. Pembelanjaan dana itu meliputi semua aspek, termasuk pembelanjaan obat-obatan, pembelanjaan terkait fasilitas kesehatan, pembelanjaan terkait honorer di tenaga kontrak ataupun tenaga honor di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan itu masuk juga di pembelanjaan dana seperti itu. Nah, kita bahas tentang SDM kesehatan. SDM kesehatan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Artinya apa? Dalam proses SDM kesehatan sendiri, ini contohnya Mbak Mas sekalian masih proses pendidikan nih.
setelah proses pendidikan ini diharapkan dari Mbak Mas sekalian setelah lulus ini biasanya ada pelatihan nih atau mendapatkan suratan dari registrasi atau kompetensi. Sudah kompeten belum orang ini? Sudah kompeten, maka pendayagunaan tenaga kesehatan. Pendayagunaan yang di sini yang dimaksud diharapkan bahwa Mbak Mas ini nanti ketika lulus diharapkan kembali ke wilayah masing-masing untuk mengabdi di wilayah masing-masing, bekerja di wilayah masing-masing untuk membangun derajat kesehatan di wilayahnya masing-masing, meningkatkan derajat kesehatan di wilayah masing-masing, sehingga terjadinya proses pemerataan kesehatan. Misal kuliah di Kusuma Bangsa nih, jurusan ini ada 10 orang. 10 orang ini semua berkumpul di Kota Bandar Lampung. Apakah itu terjadi pemerataan kesehatan? Tidak. Artinya, saya harapkan Mbak Mas semua ketika setelah selesai, silakan mengabdi di wilayah masing-masing, di daerah masing-masing guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya masing-masing, seperti itu. Nah, ini unsur utamanya ada perencanaan, pendidikan dan pelatihan nakes dan banyak digunakan. Ini kalau contohnya dalam proses penerimaan ASN, saya contohkan bahwa pemerintah itu merencanakan kebutuhan dialokasikan ke wilayah mana saja nih yang membutuhkan tenaga kesehatan. Lampung, misalnya wilayah-wilayah memang terisolir. Selanjutnya dilakukan pendidikan dan pelatihan. Setelah penerimaan pendidikan, selanjutnya pelatihan. Setelah dilatih, mereka disebar ke wilayah sesuai dengan yang sudah dipilih. Seperti itu. Termasuk juga kondisi saat ini ada juga yang namanya Nusantara Sehat tuh. Pemerintah merencanakan tenaga kesehatan di wilayah pelosok. Biasanya ada penerimaan tuh Nusantara Sehat individual, Nusantara Sehat secara tim atau kelompok. Itu ada. Itu salah satu tujuan untuk pemerataan dari sumber daya manusia kesehatan di wilayah negara kita sendiri, seperti itu. Itu salah satu langkah pemerintah yang konkret untuk meningkatkan pemerataan SDM kesehatan di wilayah-wilayah, seperti itu. Jelas ya? Kita lanjut ya. Nah, obat dan perbekalan kesehatan nih. Ini siapa yang mau baca nih? Silakan nih. Silakan yang mau baca. Mbak Intan silakan Mbak Intan, baca Mbak Intan. Obat dan pembekalan kesehatan. Mohon maaf Pak, suaranya lagi serak. Enggak apa-apa, ya silakan. Tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin terdapat kesediaan obat di seluruh wilayah, mutu obat dan pembekalan. Nah, jadi artinya apa? Tatanan yang menghimpun berbagai upaya menjamin terdapat kesediaan obat seluruhnya. Artinya pemerintah itu berusaha obat itu tersedia di seluruh wilayah. Jangan sampai obat ada di Provinsi Lampung, tapi di Aceh ataupun di Papua di sana nggak ada obat. Bagaimana mereka mau mendapatkan obat? Itu kan sulit. Artinya pemerintah mengupayakan kesediaan obat di seluruh wilayah, termasuk juga mutu obat. Pemerintah, saya yakin pemerintah ada yang menganggap bahwa obat obat generik itu katanya nggak bagus, kata gini. Ada yang bilang seperti itu. Saya rasa bahwa pemerintah itu menerapkan ataupun mengeluarkan obat-obat itu, saya rasa sudah sesuai standar. Tidak mungkin mutu obat itu yang diberikan buruk ataupun merusak tubuh dari ataupun tidak baik bagi orang-orang yang mengkonsumsi dari obat itu sendiri. Saya rasa itu sudah sesuai standar yang diberikan. Dan perbekalan ini mencakup seluruh peralatan ataupun seluruh penunjang untuk peralatan dari kesehatan itu sendiri. Contohnya ya tabung oksigen. Jangan sampai tabung oksigen ada di Lampung, tapi di pelosok di Lampung Barat, di mana di pelosok dari Lampung itu sendiri nggak ada nih oksigen sama sekali. Terus bagaimana orang mendapatkan itu? Sedangkan oksigen itu sangat penting. Dan diharapkan dalam proses ini obat yang diberikan juga adanya edukasi ke depan. Jadi biasanya kita tahu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar orang berobat terus mengambil obat.
Mbak-mbak sekalian ketika ngambil obat, waktu berobat ke puskesmas, diedukasi nggak sama apotekernya yang memberikan ataupun yang menunggu di bagian farmasi? Dikasih tahu nggak biasanya, Bu, minum obatnya sehari 3 kali ya sebelum makan. Terus yang ini sehari 2 kali sebelum makan. Terus penyimpanannya sebaiknya ini. Ada nggak edukasi seperti itu ketika Mbak Mas berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar kayak puskesmas? Ada, Pak. Ada ya. Ada. Nah, itu salah satu upaya untuk menjaga mutu obat, menjaga untuk ketika orang menerima obat itu sesuai dengan cara minumnya sudah sesuai, penyimpanannya sudah sesuai, seperti itu. Itu yang diharapkan. Kita lanjut, pemberdayaan masyarakat. Mas Rizky, baca Mas Rizky ya, Mas Rizky. Pemberdayaan masyarakat, tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Artinya apa, Mas Rizky? Yang seperti saya sampaikan tadi, apa? Artinya itu di pelosok juga harus ada, Pak. Harus ada apa? Harus ada berbagai obat, kelompok, orang-orang yang bisa mengobati. Ada yang bisa bantu menjawab pemberdayaan masyarakat ini maksudnya apa? Contohnya kayak melakukan posyandu, apalagi ya, posyandu sama pemberdayaan masyarakat mandiri bukan sih, Pak? Ya, artinya gini Mbak Mas, artinya bagaimana meningkatkan derajat kesehatan itu adanya keterlibatan masyarakat. Masyarakat itu berperan aktif dan masyarakat itu terlibat untuk meningkatkan derajat kesehatan itu sendiri. Bisa perorangan, bisa kelompok, bisa masyarakat umum. Dan contohnya perorangan ataupun kelompok itu seperti posyandu, pospindu, di situ juga kan ada kader. Kader itu berperan aktif, bekerja bersama untuk memberikan pelayanan kepada orang yang datang. Itu juga kader itu perorangan, masyarakat biasa, tapi dia berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan. Kalau proses itu hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, apakah itu mungkin dilakukan sendirian tanpa bantuan dari kader, tanpa bantuan dari petugas kesehatan ataupun di tingkat desa itu sendiri, kader itu sendiri? Tidak mungkin itu dilakukan tanpa adanya bantuan kader itu sendiri. Seperti itu banyak sekali kader, ada kader posyandu, kader pospindu, kader juga ada kader PHBS, ada juga kader kesehatan lingkungan, ada juga kader Jumantik, juru pemantau jentik. Itu salah satu pemberdayaan masyarakat yang dilibatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan seperti itu. Banyak sekali konsep banyak sekali hal yang dilibatkan, masyarakat yang dilibatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi bukan hanya posyandu, bukan hanya pospindu, tetapi itu sedikit saya sampaikan bahwa masyarakat itu terlibat dalam proses peningkatan derajat kesehatan. Seperti itu. Jelas ya? Kita lanjut. Manajemen informasi kesehatan. Ini siapa yang mau baca nih? Silakan. Mas Putu, silakan Mas Putu. Ya, Pak. Manajemen informasi kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya ADM-Kes yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan IPTEK, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Silakan yang bisa jawab. Ada yang tahu maksudnya apa ini? Kenapa, Pak? Iya. Ayo, silakan yang bisa jawab. Ayo, apa maksudnya dari manajemen informasi kesehatan ini? Ada yang tahu? Saya tunjuk ya. Mbak Mira, ayo Mbak Mira, apa Mbak Mira? Apa itu Mbak Mira? Artinya manajemen informasi kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan. Tahu nggak? Ini proses perkuliahan ini ada yang mencatat nggak? Ataupun ada yang membuat resume nggak? Ayo, apa Mbak Mira? Nggak tahu? Belum terlalu paham, Pak. Gimana? Belum terlalu paham. Belum terarah? Belum terlalu paham. Oh, belum terlalu paham. Atau yang lain silakan. Bu Rafeni, ayo Bu, silakan Bu, apa Bu? Maksudnya Bu? Ayo Bu, silakan Bu. Ini mohon maaf banget ini Pak, saya sambil Zoom juga. Oh, Webinar sambil kepala sekolah. Oh iya. Sudah nggak apa-apa Bu. Manajemen informasi kesehatan itu yang mencangkup seluruh aktivitas pengelolaan rekam medis yang dimulai pengelolaan kayak Apa? kita bikin berkas sehingga berkas itu menjadikan sebuah informasi kesehatan gitu, bukan sih Pak? Kayak Ya. Jadi gini Bu, sedikit menjelaskan. Jadi manajemen informasi kesehatan seperti yang Bu contohkan itu sebenarnya benar juga, tetapi seperti ini kompleksnya bukan hanya kita melihat dari segi ya kalau kita bidang kita rekam medis, oke kita melihat dari segi rekam medisnya. Kita bagaimana menyediakan informasi itu yang valid, coding ataupun apa namanya kode ICD sudah sesuai atau belum, dan nantinya informasi yang didapat itu sudah sesuai. Seperti itu contoh di rekam medis. Tetapi bukan hanya itu, penyediaan informasi kesehatan yang berkualitas, penyediaan informasi yang tepat waktu. Contohnya seperti ini, saya berikan contoh. Saya sebagai petugas pencegahan pengendalian penyakit menular di puskesmas. Contoh, saya harus rutin melaporkan data terkait data kasus COVID harian, mingguan, bahkan bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota diteruskan ke Dinas Provinsi diteruskan ke nasional. Dan itu data itu bersumber dari puskesmas, diharapkan data itu tepat waktu, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang kondisi yang ada di lapangan. Itulah data yang berkualitas. Itu yang diharapkan. Sehingga proses pengelolaan data informasi itu bukan hanya mencakup dari satu sisi rekam medis, tapi banyak sekali seperti itu. Bukan hanya dari segi rekam medis, bisa juga dari pemegang program yang menyampaikan informasi hasil hasil dari laporan harian, mingguan, bulanan, seperti itu. Selanjutnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan itu kan diupdate. Contohnya di rekam medis. Saya pernah mendengar bahwa rekam medis itu di targetan 2030 itu sudah menggunakan rekam medis elektronik. Itu yang diharapkan. Artinya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berjalannya waktu, rekam medis tidak hanya secara rekam medis konvensional atau di atas hitam dan putih, tetapi secara elektronik. Itu yang diharapkan. Sehingga proses pelaporan, proses klaim asuransi lebih cepat, efisien, akurat, dan
sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Selanjutnya, serta pengaturan hukum kesehatan. Semua itu diatur, harus ada aturan hukum yang mengatur semua itu secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Seperti itu. Artinya ada landasan hukum yang mengatur dari proses itu berjalan seperti itu. Jelas ya? Bagaimana? Jelas, Mbak Mas semuanya? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, penyelenggara sistem kesehatan nasional di sini ada 4, di mana pelaku penyelenggaranya sistem kesehatan nasional itu masyarakat, pemerintah. Pemerintah itu yang eksekutif ataupun eksekusi di lapangan. Termasuk masyarakat, masyarakat yang menjalankan. Contohnya lah sistem kesehatan kita. Kita bahas terkait masalah pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan aturan bahwa masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan. Secara sistem, pemerintah menentukan kebijakan. Yang menjalankan siapa? Masyarakat. Harus menerapkan 3M. Selanjutnya, belajar dari rumah termasuk daring, kuliah dari rumah daring. Itu salah satu kebijakan pemerintah. Dan ketika proses itu, ketika masyarakat bandel ataupun disuruh 3M, nggak mau pakai masker, kemana-mana, berkerumun. Artinya, eksekusinya pemerintah sudah memberikan aturan, proses pelaksanaan ketika masyarakat itu bandel, nggak nurut, semaunya sendiri, otomatis kasus COVID itu tidak dapat turun sampai saat ini. Seperti itu. Otomatis ketika masyarakatnya tetap bandel, tetap semaunya sendiri, saya yakin kasus COVID-19 itu terus akan meningkat terus. Seperti itu. Dan proses itu diawasi oleh legislatif, DPR-nya. Pemerintah sudah benar belum ini jalanin itu? Sudah sesuai atau belum? DPR yang mengawasi itu, legislatif. Dan yudikatif. Gak ada suaranya, Pak. Maaf. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini mohon maaf, ini kurang tahu terkendala di mana, apa headset saya atau apa. Jadi penyelenggaraan sistem itu memerlukan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme, baik antara pelaku, antara subsistem, maupun dengan sistem subsistem lainnya di luar SKN. Artinya bahwa proses sistem ini akan berjalan maksimal, akan berjalan lancar, adanya
kolaborasi dan koordinasi. Seperti yang saya contohkan tadi, pemerintah memberikan aturan kebijakan, sistem pemerintahan memberikan aturan bahwa pemerintah menerapkan, masyarakat wajib menerapkan 3M terkait pandemi COVID-19. Tetapi masyarakat semaunya sendiri. Artinya proses sinkronisasi ataupun koordinasi dan proses sinergismenya ini tidak berjalan dengan baik, maka derajat kesehatan itu sendiri pun tidak dapat maksimal. Apabila masyarakat bandel, nggak mau menerapkan 3M dan lain-lain, itu saya yakin kasus COVID-19 itu akan terus mengalami peningkatan seperti itu. Dan sistem kesehatan nasional ini pun saling berkaitan. Bukan hanya kita melihat dari segi sistem kesehatan nasional, tidak adanya kaitan dengan sistem kesehatan yang lain, atau sistem yang lain, sistem pertahanan, sistem yang lain, itu saling keterkaitan dengan sistem kesehatan nasional. Seperti itu. Sehingga sistem kesehatan nasional ini akan berjalan lancar, akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ketika adanya kolaborasi antara semua yang terlibat di situ, pemerintah, masyarakat, lini swasta, dan lain-lain. Dalam proses ini harus adanya kolaborasi bersama. Guna tujuan akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi. Terima kasih, sudah selesai. Monggo jika ingin ada yang ditanyakan silakan terkait sistem kesehatan nasional ataupun terkait tugasnya silakan. Tugasnya tadi itu kayak mana ya Pak maksudnya? Sudah jelas semua. Bagaimana? Sudah jelas semua? Tugas ada yang bertanya? Tugasnya kayak mana Pak? Kalau ada yang bertanya, saya bertanya nanti ini. Bapak boleh minta PowerPoint-nya nggak sih Pak? Di-share gitu di grup. Mbak Nanda, apa bicara Mbak? Kok nggak ada suaranya Mbak? Iya. Suaranya Mas? Sebentar. Di sini nggak muncul. Ya. Pak, udah. Bentar ya Mbak. Sebentar ya Mbak. Halo. Muncul suara nih. Bentar, ganti aja coba. Suara saya udah muncul? Sudah. Oh, udah. Silakan Mbak Nanda. Pak, PowerPoint-nya boleh di-share nggak sih Pak di grup? Oh, boleh. Nanti saya kirimkan ya. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada yang tanya? Pak, maaf sebelumnya. Mau menanya tentang tugas yang tadi. Itu dikirimnya melalui Japri ke Bapak atau lewat email aja, Pak? Dikirim ke email saja. Nanti saya kirimkan email saya di grup. Nanti ditulis saja nama kelas ataupun jurusan. Terus di bawahnya diketik di Word gitu aja. Oke, jadi pakai Word ya Pak ya, bukan tulisan tangan. Pakai Word diketik aja nggak apa-apa. Baik Pak, makasih. Terakhir jam 4 ya. Jam 4 itu tuh Word terus dibikin PDF gitu Pak? Nggak usah, Word aja, diketik di Word. Oh, cuma jawaban itu aja kan? Iya, pertanyaan sama jawabannya. Oh, ya udah, makasih. Oke. Sudah jelas semua? Maaf Pak, nanti saya minta PowerPoint-nya ya. Ya, nanti saya kirim di grup ya Bu ya. Iya, saya mohon maaf banget ini kurang mungkin sedikit-sedikit mendengarkan penjelasannya karena sambil kunjungan ke rumah wali ya, kelasnya ini. Dan perlu dipahami bahwa saya orangnya enjoy, enak, kalau mau dikonsultasikan silakan. Saya orangnya terbuka terkait masalah kuliah ataupun terkait kendala yang lain silakan dikonsultasikan dengan saya. Tapi saya mengutamakan bahwa tidak selalu saya menilai dari segi mahasiswa itu cerdasnya.
tidak melihat dari segi kemampuan secara personalnya, tapi saya lebih menilai dari mahasiswa yang memiliki sikap yang attitude yang baik. Karena kita tahu bahwa di dunia kerja itu bukan hanya kemampuan yang dilihat, tapi attitude, rasa kepedulian yang baik di dunia kerja, peka terhadap lingkungan, itu yang dibutuhkan. Makanya saya ada beberapa orang yang kerja dengan saya, dia punya skill yang bagus, orangnya baik, luar biasa. Dalam segi kemampuan ya, luar biasa kemampuan. Tetapi dia dalam proses bekerja berangkat semaunya sendiri, nggak disiplin, terus sama saya tidak ada attitude yang baik, terus kepada customer tidak baik, ataupun kita kan sebagai pelayan nih, ketika Bapak Ibu sebagai petugas rekam medis, saya yakin bahwa Bapak Ibu nanti akan ketika di puskesmas pun mungkin akan kontak dengan para pasien ataupun komunikasi dengan para pasien. Jadilah seorang perekam medis yang memiliki attitude yang baik, sikap rendah hati. Itu yang saya harapkan. Jadi skill itu bisa diasah, tetapi attitude dan sikap itu yang paling utama. Iya benar Pak. Itu yang saya harapkan seperti itu. Jadi monggo silakan kalau mau konsultasi tentang apapun silakan, tetapi saya berpesan ketika nantinya berproses, Anda lulus, mau bekerja seperti apapun, ketika menghadapi pasien waktu proses di rekam medis, ramah, baik, apapun kendala, apapun kesalahan pasien, tetap ramah, rendah hati, dan jadi orang yang baik. Itu yang saya harapkan. Seperti itu. Ya mungkin itu saja pesan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin nanti di pertemuan yang akan datang masih bertemu dengan saya di mata kuliah yang lain. Nanti perkuliahan yang akan datang insya Allah ya. Saya biasanya suka kasih tugas sedikit-sedikit setiap pertemuan, biasanya kasih tugas ataupun kuis. Saya suka seperti itu. Jadi ya kalau bisa kayak tadi kontrak kuliah sudah ada, setiap pertemuan sudah ada, nanti tolong dipelajari dulu di rumah. Oh, ini apa sih di rumah? Saya pelajari. Setelah itu baru waktu proses perkuliahan bisa didiskusikan. Saya berharap sih seperti itu. Udah cukup semua? Cukup, Pak. Cukup ya? Nggak ada yang ditanya ya? Nggak ada, ya udah. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live dari grup ya.